Assalamualaikum, ya sobers. Ya apa kabar iki? Pancet apik toh? Bareng Maca Odas lagi nih, kita bahas film dari Cina ya. Film adaptasi dan mirip banget gamenya. Judulnya Dynasty Warrior. Dari segi sejarah cuma nyerempet dikit, lainnya fantasi. Ama yang fans Zhao Yun bisa skip dulu, nggak diceritain di sini. Langsung ke filmnya aja ya. Oh yo, ojo lali subscribe yang seneng filmnya. Ngoh. Di awal film, pemberontakan pasukan Surban Kuning mencapai puncaknya. Jenderal terkenal Li Dongzhou memimpin pasukan Han untuk menahan serangan Surban Kuning. Karena pasukan Kuning terdesak, Jiang Zhao, pemimpin pemberontak, pakai santetnya untuk boosting moral pasukannya. Bak kena Edo Tensei, pasukan yang udah mati bangkit kembali menyerang pasukan Dongzhou. Gantian Dongzhou yang terdesak. Scene pindah di tiga saudara yang melihat pertempuran dari atas. Mereka adalah Mas Bei, Cak Yuanchang, Ma Bang Fei. Kurus amat Guan Yu di sini ya. Akhirnya tiga sedulur turun gunung. Guan Yu nyelamatin Dongzhou. Wih. Akhirnya Mas Bei nyamperin Jiang Zhao. Jiang Zhao pun gagal dibunuh dan melarikan diri. Pertempuran berakhir. Dongzhou ngutus Li Ru untuk ngucapin matur suwun dan tanya pangkat tiga sedulur ini. Mereka cuma bilang mereka orang biasa yang tergerak karena hati nuraninya dan gak punya pangkat apa-apa. Dongzhou dengar ini, kemudian dia pergi kayak ngenyek gitu. Di atas gunung ada seorang pria yang ngawasin doang. Siapa dia ntar ya? Beberapa tahun kemudian terjadi pemberontakan 10 Qasim dan Dongzhou yang jadi pahlawan ngalahin 10 Qasim itu. Kemudian dia nawan kaisar muda dan ngambil pemerintahan kekaisaran Han dengan tiran. Siapapun yang gak setuju sama Dongzhou bakalan dibunuh. Di sini ada pria yang di atas gunung tadi. Dia adalah Cao Cao. Scene berlanjut di perjamuan para menteri. Wang Yun, menteri senior, merasa tertekan atas pemerintahan Dongzhou dan bingung harus ngapain. Tiba-tiba Cao Cao yang di film ini peringkatnya kapten pengawal angkat bicara. Kalau di cerita sebenarnya kan dia jenderal cavalry. Yang mana dia ngenyek para menteri yang pengecut itu dan bakalan jatuhin Dongzhou rencananya. Karena sikapnya dirasa nggak tahu malu, para menteri ngusir Cao Cao pergi dari situ termasuk Wang Yun. Belum tahu ntar dia jadi apa nih orang-orang. Makanya kalian jangan suka ngerendahin orang, soalnya kan nggak tahu ke depan bakalan jadi apa. Bersyukur aja tiap hari lah. Malah ceramah. Scene pindah di mana Zhang Fei menangkap pejabat korup yang sebelumnya ngenyek Liu Bei. Ngaku-ngaku bangsawan kan Liu Bei, memang iya. Dan orang kampung yang nggak punya pangkat. Next ada tentara datang. Di sini Liu Bei nggak ngebolehin Guan Yu dan Zhang Fei untuk bunuh satu aja dari tentara yang datang tuh. Kemudian tiga sedulur ini kabur dari situ. Mereka udah lama di perjalanan untuk bergabung sama pasukan aliansi yang nanti bakalan nyerang Dongzhou. Kemudian sampailah mereka di hutan angker dan muter-muter terus di situ. Tiba-tiba ada Halimun datang dan mereka udah pindah ke dunia lain. Di sini ada ibu-ibu yang kenal mereka semua. Dan yang masuk ke dimensi ini adalah orang-orang yang hebat aja di masa depan, sob. Ibu peri ini udah bisa baca masa depan. Scene pindah di mana Wang Yun berpura-pura di tempat perjamuan bersikap kasar karena banyak menteri yang lihat. Dia minta Cao Cao untuk bunuh Dongzhou dan Cao Cao dikasih belati pembelah besi. Next scene, Cao Cao pun datang ke tempat Dongzhou.
Di sini dia ketemu pendekar tiada tanding, Lu Bu. Setelah nyuri tombak Fang Tian di tempat ibu peri tadi, dia bertambah kuat dan sadis. Tidak ada satu pendekar pun yang mampu mengalahkan Lu Bu. Lanjut, Dong Zhuo berencana ngasih kuda terbaiknya ke Cao Cao atas prestasinya dan nyuruh Lu Bu yang milik kudanya. Next, waktu Dong Zhuo tertidur, Cao Cao nyabut belatinya dan mau nusuk Dong Zhuo. Tapi Dong Zhuo bangun kaget dan Cao Cao pura-pura mau ngasih belati itu ke Dong Zhuo. Itu kan belati legend, jadi Dong Zhuo terima belati itu. Lalu Cao Cao pamit pergi dari situ. Bersamaan itu Lu Bu juga datang. Lu Bu bilang ke Dong Zhuo kalau belati itu sebenarnya untuk ngebunuh dirinya. Ngedengar ini, Dong Zhuo merintahin Lu Bu untuk nangkep Cao Cao. Cao Cao pun lolos dari penyekatan polisi di perbatasan. Tapi Lu Bu ngejar Cao Cao pakai kuda legendnya Red Head. Kejar-kejaran pun terjadi. Sampai di hutan terjadi pertempuran. Lu Bu ngeluarin jurusnya dan terbelahlah tanah. Longsor pun terjadi. Cao Cao jatuh ke dalam jurang. Karena udah dikira tiwas, Lu Bu ninggalin tempat itu. Ada beneran orang kayak gini, bukan bumi lagi ditaklukin Sobs. Mars juga ditaklukin. Next scene, Cao Cao yang geblak ditemuin sama warga desa dan diselamatin. Dong Zhuo di istana malah siksik mas lirnya. Dia merintahin Liru untuk nemuin Cao Cao hidup atau mati. Di tempat lain, Cao Cao diserahin sama warga yang nolong karena hadiah emas yang ditawarin sama pasukan Dong Zhuo. Ditangkaplah Cao Cao sama pejabat setempat bernama Cheng Gong. Cao Cao pun bakalan terima hukuman berat dari Dong Zhuo. Sorenya Cheng Gong nemuin Cao Cao dan nanya motif dari Cao Cao ngebunuh Dong Zhuo. Cao Cao bilang pemerintahan seperti itu harus disingkirkan demi perdamaian dan masyarakat. Cao Cao pun bilang kalau dia nggak takut mati dan siap terima hukuman. Cheng Gong yang dengar hal itu siap untuk ikut sama Cao Cao. Cheng Gong pun ninggalin jabatannya, keluarga, dan tempat tinggalnya. Waktu berlalu, berjalanlah mereka sampai ke rumah paman Cao Cao, Lu Bose. Dan mereka berdua disuruh tinggal di kediamannya. Lu Bose keluar cari anggur ke kota, dan dua orang tadi disuruh untuk istirahat. Ketika tidur, Cao Cao bermimpi bahwa keluarga Lu Bose bakalan ngebunuh mereka karena hadiah dari Dong Zhuo. Ketika bangun, Cao Cao dan Cheng Gong melihat rencana keluarga Lu Bose. Dan dibunuhlah semua keluarga Lu Bose itu. Setelah itu, Cao Cao baru sadar kalau mereka itu nggak ada niatan ngebunuh Cao Cao dan Cheng Gong. Jadi itu cuma imajinasi dan ketakutan mereka aja, sob. Mereka berdua pergi dari situ dan di jalan ketemu Lu Bose yang baru pulang. Karena Cao Cao nggak mau ngebuat Lu Bose sedih karena keluarga yang mati, dimatiin juga Lu Bose sama Cao Cao. Cheng Gong ngerasa Cao Cao ini nggak bermartabat karena nggak nguburin tubuhnya juga. Tapi Cao Cao bilang tujuan mereka itu lebih penting. Dan di sini ada ucapan Cao Cao yang terkenal, sob. Lebih baik berbuat salah daripada disalahkan seluruh dunia. Model-model diktator juga sebenarnya nih. Sewaktu istirahat di hutan, Cheng Gong mau nusuk pisau ke Cao Cao, tapi ternyata ditusukkan ke pohon. Cheng Gong pun pergi dari situ dan gak ada ceritanya lagi nih orang. Cao Cao juga masuk ke dimensi tadi dan diberikan pedang komandan sama ibu peri untuk ngelanjutin cita-citanya. Scene lanjut di mana tiga sedulur mendapatkan senjata sakti masing-masing dari ibu peri dan mereka pakai itu untuk tujuannya juga. Di lain tempat, Cao Cao minta dukung Cao Song, ayahnya, dan mulailah merekrut pasukan. Waktu pun berlalu dan Cao Cao udah punya 5.000 tentara. Scene berlanjut di Gunung Pendekar Aliansi 18 Panglima. Para panglima regional pun datang satu persatu dengan puluhan ribu pasukannya. Kemudian datanglah tiga sedulur.
dan dienyek lagi sama penjaganya. Karena nggak mbak pasukan, kelihatan dari kampung, dan dikira nyuri pula undangannya. Ketika itu Cao Cao datang dan minta penjaganya ngebolehin 3 sedulur untuk masuk, karena mereka ini kan juga pendekar. Cao Cao disambut luar biasa sama utusan Yuan Shao sendiri. Next, mereka pun ada di dalam gua pendekar. Yuan Shao, jenderal besar Han, membuka rapat dan para panglima daerah melaporkan jumlah pasukan pasokannya, termasuk di sini ada Sun Jiang dan ada si Sun Quan yang masih bocil. Kemudian Yuan Shao menerima informasi bahwa Lu Bu dan 150.000 pasukannya berjaga di gerbang Hulao yang berjarak 500 mil dari gunung. Lalu Yuan Shao dan para panglima disuguhkan darah rosa. Zhang Fei tiba-tiba nyolot karena 3 sedulur nggak dimasukin di wilayah para pemimpin. Yuan Shao tanya berapa pasukan yang dibawa, tapi Liu Bei bilang cuma datang bertiga aja dan nggak bawa pasukan. Dan mereka di sini dinyek lagi sama para panglima yang ada di sana. Cao Cao pun niat untuk membela mereka karena tujuan Liu Bei itu untuk kembalikan negara Han ke penguasa sebenarnya. Dan Liu Bei ngasih rencana untuk ngalahin Dong Zhuo dan pasukan Xiliangnya. Dan film pun bersambung dulu, dimana kelanjutan 3 sedulur yang nantinya bakalan perang sama Lu Bu. Dan apakah Yuan Shao berhasil menangin perang dengan lebih banyak pasukannya? Tunggu part 2-nya, oke sob? Sampai di sini dulu, ketemu lagi di video selanjutnya. See you soon best peeps. Assalamualaikum.